Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya Murtabia dari kelas Teknik Produksi Film 5B, yang dimana pada video kali ini saya akan membahas mengenai pertemuan yang kedua. Nah, pada pertemuan yang kedua ini sudah menginjak ke materi yang pertama, pembahasan materi. Film adalah sinematografi yang berasal dari kata sinema atau gerak, tu atau pitos atau cahaya, dan grafi atau grab atau tulisan, gambar, atau juga bisa citra. Jadi, film adalah suatu cahaya dan pergerakan. Adapun film itu terbagi dua jenisnya. Yang pertama yaitu film dokumenter. Film dokumenter adalah film yang diambil dari kisah nyata yang menunjukkan fakta yang dapat dipertanyakan dan data-datanya valid. Yang dinamakan film dokumenter menampilkan kembali fakta yang ada dalam suatu kehidupan. Nah, film dokumenter ini juga film yang direkam dan diperankan kembali serta film yang dianggap sebagai film aktualisasi. Contohnya seperti film Habibie dan Ainun, seperti hafalan surah Delisa, seperti tenggelamnya kapal Van der Wijk, dan ada G30 SPKI, dan juga ada film Kartini. Nah, yang kedua ada film fiksi. Nah, film fiksi adalah film yang berasal dari karangan imajinasi yang dibuat oleh sendiri. Selanjutnya ada secara perkembangan film dokumenter. Pada tahun 1872, William Stanford yang memiliki peternakan kuda mensponsori Edward Marberg untuk merekam gerakan kaki kuda lewat rekaman fotografi. Lalu, Marberg menggunakan 12 kamera foto yang disejajarkan dengan lintasan kuda. Tetapi, percobaan itu pun gagal karena menghasilkan foto yang tidak fokus. Selanjutnya pada tahun 1877, Marberg bekerja sama dengan John D. Ishak. Mereka melakukan percobaan dengan menggunakan 24 kamera yang disejajarkan. Lalu, kamera tersebut dihubungkan dengan alat elektronik baterai. Lalu, percobaan itu pun berhasil. Selanjutnya, pada tahun 1882, Giles Marley menyempurnakan teknologi yang digunakan oleh Marberg yang memungkinkan dapat merekam 12 gambar. Beliau melakukan percobaan dengan menggunakan merekam gerakan burung menggunakan fotografi gun. Selanjutnya, pada tahun 1888, Louis Le Prince mendokumentasikan untuk pertama kalinya menggunakan kamera film atau single lens kamera proyektor. Film yang dibuatnya adalah Run High Garden Scan yang menggambarkan sekumpulan orang yang sedang berjoget di sebuah taman. Nah, film ini adalah film yang pertama yang dibuat manusia yang menggunakan kamera film. Nah, Louis Le Prince ini adalah orang yang pertama kali memiliki kamera. Lalu, film yang pertama yang diluncurkan ini yaitu berwarna hitam putih. Selanjutnya, pada tahun 1895, Lumiere Brothers yaitu dua bersaudara sebagai pelopor film dokumenter lewat proyek ciptaan mereka. Nah, alat yang mereka ciptakan adalah Cine Photographer. Mereka memutar film dokumenter buatan mereka di berbagai tempat. Mereka juga dianggap sebagai pelopor usaha bioskop keliling yang memuat berbagai macam-macam film non-fiksi pendek. Adapun contoh film dokumenter ini adalah sebelum membuat film dokumenter, lakukan sebuah observasi, riset, wawancara, pustaka, atau mencari bahan, mencari data, dan yang lain sebagainya. Nah, genre dalam film dokumenter diantaranya yaitu yang pertama, dokudrama. Pada genre ini, beberapa bagian film diatur terlebih dahulu dengan perencanaan yang lebih detail. Genre dokudrama ini untuk
memfilmkan peristiwa yang telah terjadi. Nah, yang kedua ada semi dokumenter. Nah, pengambilan gambar dibuat lagi tapi pada bagian tertentu disertakan film atau video kejadian nyata suatu peristiwa yang berkaitan dengan tema yang diangkat. Selanjutnya, yang ketiga ada film faktual. Nah, film faktual ini adalah film yang non-cerita yang pada umumnya mengkajikan fakta dengan menyajikan tayangan-tayangan. Yang keempat ada film etnografik. Nah, film ini yaitu film yang berkaitan dengan budaya dan suku-suku di pedalaman. Film dokumenter ini menggunakan metode etnografis, banyak menggunakan studi antropologi. Selanjutnya yang kelima ada film propaganda. Nah, film dokumenter yang dibuat untuk meyakinkan pengamat serta dapat mempengaruhi pendapat atau perilaku orang dan terkadang juga menyesatkan demi tujuan tertentu. Dalam film propaganda ada part-part yang dihilangkan. Nah, yang keenam ada cinema variety. Genre ini merupakan film dokumenter dengan gaya natural yang dipadukan dengan teknik sinematik. Dalam pembuatan film dokumenter ini ada dua cara. Yang pertama yaitu tanpa naskah. Yang tanpa naskah itu seperti adventure, demonstrasi. Nah, yang kedua menggunakan naskah. Yang menggunakan naskah ini seperti profil, proses, dan perang. Adapun unsur-unsur yang digunakan dalam pembuatan film dokumenter diantaranya yang pertama itu unsur visual. Ada beberapa poin juga dalam unsur visual, yaitu yang pertama observasionalisme. Reaktif pembuatan film dokumenter ini biasanya dengan bahan yang memungkinkan yang diambil langsung dari subjek yang difilmkan. Yang kedua ada observasional. Nah, proaktif pembuatan film dokumenter ini dilakukan dengan memilih materi film secara khusus sehubungan dengan pengamatan sebelumnya oleh sutradara. Ada mode ilustratif. Nah, pendekatan terhadap dokumenter yang berusaha menggambarkan secara langsung tentang apa yang dikatakan oleh narator yang direkam suaranya sebagai voice over. Ada mode asosiatif. Nah, pendekatan dalam film dokumenter yang menggunakan potongan-potongan gambar. Selanjutnya ada di unsur verbal ini ada beberapa poin juga, diantaranya yaitu overhead exchange. Nah, rekaman pembicaraan antara dua sumber atau yang lebih terkesan direkam secara tidak langsung. Selanjutnya ada kesaksian, rekaman pengamatan, pendapat atau informasi yang digunakan oleh saksi mata, pelaku pakar dari sumber lain. Selanjutnya ada eksposisi. Nah, penggunaan voice over atau orang yang langsung berhadapan dengan kamera secara khusus mengarahkan penonton. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam pembuatan film dokumenter. Nah, apa saja sih yang harus kita persiapkan dalam proses pembuatan film dokumenter ini? Nah, diantaranya yaitu yang pertama yaitu praproduksi. Di praproduksi ini ada yang dimakan menentukan topik atau tema, melakukan riset atau observasi, lalu membuat treatment atau outline. Selanjutnya ada membuat film statement atau menuliskan informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya ada tahap produksi. Nah, tahap produksi ini adalah proses pengambilan gambar dan suara. Yang ketiga ada pasca produksi. Nah, proses ini yaitu proses editing atau proses penyuntingan gambar dan suara. Ada beberapa hal yang harus dipikirkan sebelum produksi film dokumenter. Yang pertama, apakah kita akan syuting di luar atau di dalam ruangan? Atau bahkan kita akan menggunakan kedua tempat tersebut. Nah, yang kedua, apakah terdapat cahaya yang cukup? Yang ketiga, apakah ada sumber listrik? Yang keempat, apakah memerlukan peralatan khusus? Dan yang terakhir, apakah memerlukan surat izin? Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini.
Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.